mengingat di setiap malam Natal kita mendengar maklumat kan ya. Dan kemudian secara sederhana maklumat itu kan sama dengan pengumuman. Nah, kemudian em, yang dilakukan itu jadinya seperti ketika ada seorang anak raja lahir dan kemudian kelahirannya diumumkan ke seluruh negeri. Nah, di setiap malam Natal kita mendengarkan maklumat ini. Nah, sekarang kita dengarkan dulu maklumatnya ya. Oh, sebentar, yang tertinggal. Silahkan Bapak Ibu memperhatikan keterangan waktu yang muncul di maklumat ini. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Kamu kan public figure dan kamu nggak boleh terlihat jelek. Ini musibah. Pada saat saya melakukan sebuah pemotretan untuk sebuah event, sengaja motor dari belakang dan terlihat botaknya jelas. Dan saya di Surabaya kan itu public figure, kondisi itu akhirnya menjadi sentilan teman-teman. Lu udah botak ya, lu udah tipis, udah tua ya. Baik, Bapak Ibu, tiap malam Natal kita pasti mendengar ini kan. Dan kemudian Bapak Ibu perhatikan keterangan waktu dan kemudian peristiwa-peristiwa yang disebut dalam maklumat ini. Bisa mengingat nggak peristiwa pertama yang disebut apa?
Abraham memenuhi panggilan Allah. Itu yang kedua. Penciptaan. Pertama penciptaan, kemudian yang kedua baru Abraham memenuhi panggilan Allah. Terus berikutnya setelah Abraham, Musa, Musa. Setelah Musa, Daud, Daud. Daud. Setelah Daud, Pembebasan Allah. dari pembuangan. ya, pembebasan dari bangun Babel. Terus berikutnya bukan Yesus. peristiwa, bukan peristiwa, tapi keterangan waktu. Kegenapan. Sekitar Agustus. Oh, Nah, tata jiwa. ya, kemudian begini, Bapak Ibu, keterangan waktunya beribu-ribu abad, 18 abad, 12 setengah abad, 10 abad, 5 abad. Nah, dari mana hitung-hitungan ini? Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, peristiwa yang disebutkan itu semuanya ada. Dan jelas memang peristiwa-peristiwa itu ya disampaikan, diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi tentang keterangan waktu 18 setengah, 18, 12 setengah, itu Bapak Ibu tidak akan menemukannya di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya itu adalah hasil hitung-hitungan dalam studi kitab suci. Dokumen yang mencatat nama Daud bukan hanya Alkitab. Lalu di situ akan ketemu peristiwa-peristiwa yang disebutkan. Nah, dalam penyelidikan dalam ilmu sejarah, kemudian diketahui Daud memerintah itu sekitar tahun berapa sampai berapa, tapi itu abadnya abad 10 sebelum Masehi. Peristiwa pembuangan Babel juga seperti itu. Jadi angka-angka abad yang disebutkan itu memang tidak diambil dari Alkitab, sekali lagi, tetapi diambil dari hasil penyelidikan yang dilakukan para ahli sejarah Alkitab gitu ya. Nah, kemudian begini, dalam maklumat, namanya maklumat sekali lagi, ini adalah berita, ini adalah pengumuman tentang kelahiran orang yang penting. Biasanya itu ketika seorang permaisuri melahirkan anak dari seorang raja, maka kelahirannya akan diumumkan. Jadi walaupun anak itu baru lahir, nah kalau ini anak sulung raja, sudah hampir bisa dipastikan anak ini bakal menjadi raja, gitu ya. Jadi tidak nunggu karirnya bagus dulu, baru kemudian dipilih, nggak begitu. Nah, hal yang senada Bapak Ibu kita temukan di dalam maklumat kelahiran Yesus itu. Yang diumumkan adalah kelahiran juru selamat. Kemudian nanti disebutkan putra Bapa, Kristus. Nah, kemudian di bagian akhir dikatakan lahir atau datang ke dunia untuk menyelamatkan. Lahir ke dunia untuk menyelamatkan. Nah, kemudian begini, peristiwa-peristiwa yang disebutkan dengan angka-angka abad yang disebutkan tadi, itu menunjukkan dengan jelas bagaimana Yesus, anak Allah itu benar-benar lahir sebagai manusia dan menjadi seorang manusia. Itu berarti anak Allah benar-benar masuk dalam dunia manusia dan terlibat dalam sejarah hidup manusia. Nah, kenapa hal yang seperti ini menjadi penting? Orang lain, kepercayaan lain, enggak mempedulikan dan tidak mengalami bagaimana Allah menjadi manusia. Nah, sekarang begini saja. Kalau sampai Allah itu mau menjadi manusia, menjalani kehidupan seorang manusia, mengalami kelemahan seorang manusia, itu artinya kan sebenarnya jelas Allah
memandang manusia itu penting. Kalau nggak penting, selamat ya syukur, nggak ya udah. Tapi kalau sampai anak Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, itu kan sama dengan kita sedang mendengar manusia dipandang penting oleh Allah. Manusia dipandang berharga oleh Allah. Dan kehidupan manusia, kehidupan di dunia ini juga mendapatkan perhatian dan dipandang berharga juga oleh Allah. Kalau kehidupan manusia tidak dipandang berharga oleh Allah, ngapain juga Allah mau menjadi manusia? Masuk dalam kelemahan manusia. Nah, kalau kembali ke peristiwa yang nomor 1, manusia, alam semesta, kehidupan di dunia ini ya penting di mata Allah. Kenapa? Dia sendiri yang membuat kok. Dia sendiri, Allah sendirilah yang menciptakan sehingga dunia ini ada. Dia sendiri yang menciptakan manusia sehingga ada manusia di dunia ini. Jadi Allah ya bisa dikatakan menghargai ciptaannya sendiri. Nah, kalau manusia sadar akan hal ini, sikap yang selayaknya terjadi bukan kemudian menjadi sombong dan merasa diri penting di hadapan Allah. Lebih lanjut, orang bisa mengatakan Allah memerlukan manusia. Seolah-olah kemudian manusia melihat dirinya lebih penting daripada Allah sendiri. Nah, bukan seperti itu sikap yang seharusnya. Kalau Allah mau menjadi manusia, kalau Allah hadir dalam dunia manusia, mengikuti sejarah manusia. Nah, ini berarti yang harus timbul dalam diri manusia adalah kesadaran bahwa aku dihargai oleh Allah, kesadaran bahwa aku diperhatikan oleh Allah. Dan kesadaran itu harusnya membawa manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih benar. Nah, bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, kemudian disebutkan kelahirannya itu sejaman dengan ketika Kaisar Agustus memerintah dan mengadakan cacat jiwa. Ini jelas mau menunjukkan Allah itu benar-benar masuk dalam sejarah dan bisa disebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Bukan hasil karangan, bukan hasil pemikiran yang kemudian dituangkan dalam cerita. Tapi Allah benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, kalau kita merayakan Natal, gitu ya, perhatikan kata merayakan. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ini mengikuti perayaan Natal? Ada yang sibuk jadi panitia di gereja, ya ada. Yang nggak sibuk di gereja, ada yang sibuk belanja. Karena diskonnya banyak. Kemudian ada kesempatan juga untuk berkumpul bersama dengan teman, dengan saudara, ramai, meriah, seru gitu ya. Tapi kemudian begini, kalau orang mendengar kata merayakan, ada hal penting yang perlu bahkan harus kita perhatikan. Ada 2. Yang pertama, ketika kita merayakan Natal, apa yang sebenarnya terjadi? Kita memandang, menghadirkan kembali peristiwa tentang kehadiran Allah di masa lalu. Jadi yang terjadi adalah Allah hadir dalam rupa seorang bayi, lahir sebagai seorang manusia. Dan itu dilakukan seperti dalam maklumat tadi,
Allah hadir dalam diri Yesus, dalam diri seorang bayi untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian begini, merayakan itu sama dengan mengenang peristiwa itu. Merayakan itu berarti menghadirkan peristiwa itu, sehingga peristiwa itu tampak di hadapan kita, sehingga kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, kemudian begini, hal seperti ini Bapak Ibu, memandang peristiwa ketika Allah hadir itu dibantu gitu ya dengan gua Natal. Nah, perhatikan peran dan fungsi gua Natal. Yang utama, yang paling penting sekali lagi itu adalah untuk menolong kita memandang peristiwa di masa lalu itu. Memandang ketika Allah hadir dalam rupa seorang bayi yang bisa dikatakan lahir dalam kekurangan, lahir dalam kelemahan. Nah, itu memandang. Kemudian, sekali lagi itu dibantu dengan gua Natal yang dipasang di gereja. Pernah nggak Bapak Ibu Natalan, misa Natal tapi nggak ada gua Natal? Ih, nggak ada yang jawab. Enggak, selalu ada Pak, kasihan deh. Iya, kamu pada nggak kasihan sama saya, ngomong sendiri. Nah, kemudian ada waktunya di masa tertentu gua-gua Natal di gereja itu menggunakan apa tema tertentu. Misalnya gua Natal, tapi pas sedang memperhatikan soal lingkungan hidup. Maka kemudian guanya dibuat dari material yang menyangkut soal lingkungan hidup. Gua Natal ketika gereja sedang bicara tentang toleransi, maka kemudian unsur toleransi muncul di dalam gua. Tapi Bapak Ibu, itu bukan yang utama. Yang utama adalah membuat supaya peristiwa masa lalu Allah hadir dalam diri manusia, dalam diri seorang manusia itu benar-benar tampak dilihat oleh orang-orang yang merayakan. Kemudian yang kedua, kalau Allah hadir dalam dunia manusia, itu ada tujuannya. Bukan tiba-tiba Allah datang, bukan sekedar datang nggak pakai tujuan apa-apa. Kalau Allah hadir dalam dunia manusia, pasti ada sesuatu yang mau ditunjukkan, mau disampaikan oleh Allah dalam peristiwa itu. Nah, kalau kita melihat yang disampaikan di dalam maklumat, di awal itu disebut Yesus sebagai penyelamat, juru selamat. Di bagian akhir disebutkan bahwa dia datang untuk menyelamatkan, ya menyelamatkan manusia. Nah, peristiwa ketika Allah hadir dalam diri Yesus, ketika Yesus lahir sebagai seorang manusia, di dalam peristiwa itu ada kehendak Allah yang mau disampaikan. Apa itu? Allah mau menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Lebih lanjut itu berarti Allah menjadi manusia untuk membawa manusia masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini makna dari atau tujuan gitu ya dari peristiwa Allah menjadi manusia, peristiwa ketika Yesus lahir sebagai manusia.
Nah, ketika orang merayakan merayakan Natal atau merayakan perayaan lain, maka yang diperlukan perlu mendapat perhatian yang kedua ini adalah memahami kehendak Allah supaya dapat menyesuaikan hidupnya menurut kehendak Allah itu. Jadi, kalau di dalam peristiwa Natal Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan memberi hidup kekal kepadanya, itu kehendak Allah. Lalu saya menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, caranya bagaimana? Saya sadar bahwa saya adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan saya. Kalau saya percayakan hal ini, maka saya akan membiarkan diri, menyerahkan diri kepada Yesus untuk diselamatkan. Nah, untuk ilustrasi, Bapak Ibu, ini bukan urusan Natal ya, tapi Bapak Ibu bisa mengingat ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Tuhan Yesus jelas mau mencuci kaki para murid. Tapi kalau murid-murid Yesus itu menarik kaki mereka dan kemudian tidak membiarkan Yesus mencuci kaki mereka, maka kaki mereka akan tetap kotor. Lalu apa yang harus dilakukan? Kaki dalam tanda kutip diserahkan kepada Yesus untuk dibersihkan oleh Yesus. Dan dengan cara seperti itu kemudian kaki para murid jadi bersih. Mengulurkan kaki supaya dicuci. Itu gambaran sederhana untuk orang yang menerima kehadiran Yesus, percaya bahwa Yesus datang untuk membersihkan kakinya. Nah, kalau orang percaya bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, dan saya sudah percaya kepada Yesus, saya mau diselamatkan, maka itu artinya saya harus mengambil langkah hidup sebagai orang yang menerima untuk diselamatkan. Menyambut Yesus yang datang, dan sambutan itu dilakukan dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Kalau saya percaya Yesus menyelamatkan saya dari dosa, dari kematian, maka kemudian yang harus saya lakukan jelas. Peristiwa Natal mengingatkan saya untuk melawan dosa. Cara saya menyambut kedatangan Juru Selamat, ya menghindarkan diri, tidak membiarkan diri dikuasai oleh dosa, tetapi membiarkan diri dituntun, dibimbing oleh Yesus. Itu perayaan. Jadi tanpa dua hal ini, Bapak Ibu, maka yang bisa terjadi ya orang di gereja rebutan tempat duduk, kemudian setelah berebut ini tempat duduk, nanti muncul soal-soal yang lain lagi. Setelah misa Natal, orang lalu melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ada sambungan dengan peristiwa, tidak ada sambungan dengan hal yang dirayakan. Saya tidak melarang, dan bukan wewenang saya untuk melarang untuk orang untuk minum, untuk mabuk. Nah, kalau mabuk itu masalah. Kenapa? Ya kalau mabuknya di rumah, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat, mungkin nggak ada masalah. Tapi saya pernah harus menjawab pertanyaan. Memangnya kalau Natal itu harus minum alkohol? Memangnya harus pesta-pesta dengan musik keras, dengan minuman keras juga? Lalu pertanyaannya, Pak Seto kapan melakukan yang seperti itu? Lalu saya mengatakan, itu tidak ada hubungan dengan peristiwa Natal. Orang ketika mau minum, mau mabuk, ya orang bisa kapan saja. Tapi kalau Natal malah digunakan sebagai alasan untuk mabuk dan ngerepotin orang, sehingga membuat orang lain justru punya kesan negatif tentang para pengikut Yesus yang merayakan Natal, justru di situ kita ketemu dengan masalah.
Nggak ada masalah mengungkapkan kegembiraan dengan pesta dan lain-lain. Tapi kegembiraan karena penyelamat lahir, itu tentu saja perlu diperhatikan, perlu diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, ini dulu yang berkaitan dengan ini merayakan Natal. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan lebih dulu? Kalau mau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ini saya didengerin apa enggak? Dengerin dong Pak, mosok enggak. Dengerin. Kalau bingung mau tanya apa. Iya. Memang hanya sesederhana itu kok. Baik, kalau nggak ada, Bapak Ibu silahkan sekarang membuka Injil Lukas bab 2 dari ayat 1 ya sampai dengan di ayat 12 ya. Oh, sampai 14 kok 12. Lukas Lukas 2, 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Nah, ini keterangan waktu yang tadi kita temukan di dalam maklumat ya. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, bacaannya berhenti sampai di sini, tapi kita bisa lihat lebih lanjut. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu
Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, ini bacaan yang ya Bapak Ibu sudah hafal karena termasuk bacaan yang paling sering diperdengarkan dan sering dibaca. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal yang ini perlu mendapatkan perhatian kita. Silahkan Bapak Ibu ke ayat 10. Jangan takut, malaikat bicara kepada para gembala ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Kesukaannya itu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini juru selamat lahir. Dan dia lahir itu untuk kamu. Nah, kemudian sekarang begini. Ini kesukaan besar. Ini sesuatu yang menggembirakan. Dan kalau orang mendengar berita ini, harusnya orang yang mendengarkan itu akan bergembira, akan bersuka cita. Jadi yang harusnya terjadi, lahirnya Tuhan Yesus itu membuat orang bergembira. Lebih luas, hadirnya Yesus dalam dunia manusia itu layaknya harusnya membuat orang bergembira. Kenapa? Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika ya anak-anak lahir dalam keluarga Bapak Ibu atau Bapak Ibu mendengar berita tentang kelahiran seorang anak. Semua senang. Ada kegembiraan. Ini dalam situasi yang wajar ya. Jangan bicara tentang anak yang lahir dalam keadaan, kalau dalam kitab kebijaksanaan Salomo dari ini, ranjang yang enggak halal. Kita tidak bicara tentang kelahiran yang tidak wajar, misalnya yang anak SMA melahirkan tanpa ada suami, perempuan melahirkan tanpa tanpa ada suaminya, itu jangan diobrolin dulu. Tapi kita lihat dalam ini, bayi yang lahir dalam keluarga, yang membuat orang pada senang ketika keluarga itu, ya ada anak yang lahir. Oh ya, jangan juga melihat orang yang sudah enggak, karena tidak mau punya anak, lalu anaknya diaborsi, ya itu jangan dilihat juga. Tapi ketika seorang anak lahir, apa yang membuat orang senang? Ibunya senang kenapa? Bapaknya senang kenapa? Oma opanya senang kenapa? Hadir keturunan baru. Ini tahu nggak anak ini bakal nakal ini besok kalau gede gitu. Anak ini bakal jadi orang baik, anak ini bakal jadi orang jahat gitu. Pada tahu apa enggak? Ya, nggak tahu lah. Enggak tahu. Tapi kalau ini tahu. Yang membuat gembira, ya ini ada anggota yang baru. Yang kalau diperhatikan lebih lanjut dan bicara sebagai keluarga Katolik, orang akan mengatakan ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan disambut kemudian dengan kegembiraan. Tapi kegembiraan itu, ya bisa dikatakan orang lain tidak merasakan dampaknya.
Tapi yang merasakan dampak nomor satu itu adalah orang tua dan keluarganya kan. Dan orang tua nggak akan memikirkan anak ini bakal bikin susah karena besok pasti harus sekolah, harus memikirkan uang seragam, uang sekolah dan seterusnya. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi ya kehadirannya mendatangkan kegembiraan itu. Nah sekarang Bapak Ibu lihat pengumuman yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu lahir untuk kamu. Keadaannya sekarang baru masih sebagai bayi yang baru lahir. Tapi dia nanti akan bertindak sebagai juru selamat, penyelamat yang akan membawa kamu masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, kegembiraan karena lahirnya juru selamat ini kemudian kita bisa perhatikan, kita bisa pahami dalam rangka yang lebih luas. Pertanyaan jeleknya begini, Bapak Ibu, pernah nggak merasa bersyukur karena punya Tuhan Yesus? Iya, Apa yang membuat bersyukur karena punya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ngapain kok saya syukuri? karena dalam keadaan apapun kita bisa datang kepadanya. Terus dia tuh sabar banget meskipun kita salah aja. Dia tetap mau mengampuni kita. Kadang-kadang nggak sabar juga loh. Iya, Nah, sekarang begini, Bapak Ibu amati yang Bapak Ibu pikirkan bersyukur karena punya Tuhan Yesus ya. Apakah syukur kita itu terbatas karena Tuhan Yesus nolong kita untuk urusan-urusan di dunia? Atau Tuhan Yesus memikirkan hal-hal yang melampaui dunia ini? Balik lagi, keselamatan jiwa kita. Sudah sampai bersyukur karena Tuhan Yesus itu memikirkan keselamatan jiwa atau belum? Syukurnya itu. dalam meditasi ya. Kalau nggak meditasi nggak itu. Lo ya karena meditasi justru kita bisa memikirkan itu, Pak. Ya, tapi pertanyaan yang sederhana tadi, yang Ibu jawab tadi loh. Saya bersyukur karena punya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu mengurus ya urusan jiwa saya, urusan raga saya, gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian yang harus mendapat perhatian ketika bicara tentang Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus itu lebih, saya bicara bukan hanya A dan bukan B, saya nggak bisa gitu ya. Yang lebih mendapatkan perhatian oleh Tuhan Yesus itu soal keselamatan jiwa atau kesejahteraan raga. Saya katakan Jiwa lebih, dong, bukan menyangkal yang satu ya. keselamatan jiwa dong. Dan itu yang utama. Dan kemudian, Bapak Ibu, ini perhatikan yang melahirkan Yesus. Yang melahirkan Yesus. Kita pernah mendiskusikan dalam hal ini kaitannya dengan doa Salam Maria. Perhatikan bagian kedua dari doa Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Nah, kehadiran Yesus sebagai juru selamat nggak bisa lepas dari kehadiran ibunya tadi kan. Dan ibunya, ya kita selalu minta doa karena kita berdosa. Dan ini berarti kepada ibunya pun kita minta supaya jiwa kita, keselamatan jiwa kita yang diperhatikan. Balik lagi, kegembiraan yang harusnya muncul itu adalah gembira karena Tuhan Yesus memperhatikan keselamatan jiwa saya. Dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, dari kecil sampai sekarang kita melewati macam-macam kegembiraan,
kesedihan, kegembiraan lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu amati dalam perjalanan hidup, kegembiraan ketika masih anak-anak dan kegembiraan setelah menjadi dewasa itu bisa berbeda. Kegembiraan seorang anak tampak ketika punya mainan. Tapi kalau mainan yang sama diberikan kepada bapaknya atau opanya nggak akan senang. Boneka yang menjadi kegembiraan seorang anak perempuan tidak akan menjadi kegembiraan untuk omanya. Tapi kegembiraan orang yang sudah dewasa, kegembiraan orang yang percaya kepada Allah, akan banyak melampaui hal-hal yang sifatnya material. Relasi dengan Allah, relasi dengan penyelamat, itu akan mendatangkan kegembiraan. Kalau mau pakai kata-kata jahat begini, Bapak Ibu mulai memikirkan keselamatan jiwa itu sejak awal, sejak kecil, atau sejak umur tertentu. Beda-beda loh ya jawabannya. Ada yang dari kecil loh ya. Saya tidak akan menyangkal itu. Sejak umur tertentu, Kak Pasir. Ya, ada yang baru sampai umur tertentu mikir nanti, ya kadang-kadang bukan ngomongin jiwa ya, tapi ngomongnya apa? Nanti kalau aku mati, bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan aku setelah aku mati? Nah, duitnya udah cuci. Nah, kemudian begini, kesadaran akan pentingnya keselamatan jiwa itu akan mendorong kita untuk memahami yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan setelah memahami itu, maka kita akan merasakan kegembiraan karena apa? Jiwaku dijamin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia supaya aku mengalami kegembiraan. Kegembiraan karena jiwaku akan tetap hidup, kegembiraan karena jiwaku diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kemudian begini juga, kenyataan bahwa Yesus, Allah menjadi manusia. Berkat kehadiran Yesus yang menjadi manusia ini, Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengerti, mengalami bagaimana Allah sampai sekarang pun hadir bersama dengan kita dalam kehidupan di dunia ini. Allah bukan pribadi yang jauh, yang tidak terjangkau. Benar bahwa kita tidak mungkin pergi kepada Allah ke tempat kediamannya. Kalau memakai ungkapan dalam Injil Yohanes, ke tempat aku pergi, kamu tidak tahu. Manusia tidak mungkin membawa dirinya ke surga, maksudnya begitu. Enggak ada yang tahu jalan ke surga. Yang ada adalah Allah menjadi manusia untuk membawa manusia ini ke surga. Kembali ke bicara tentang kegembiraan ini tadi ya. Allah mau menjadi manusia sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan dunia. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu membanding-bandingkan, tapi Bapak Ibu bisa jadi punya pengalaman, punya pemahaman Allah tinggal di tempat yang jauh, yang seolah tidak peduli dengan kehidupan manusia di dunia, tidak peduli dengan hidup kita. Yang terjadi justru yang sebaliknya. Allah yang tak terjangkau itu mau hadir dalam dunia manusia, dalam rupa seorang manusia, dan setelah kembali ke surga pun, Allah yang sama masih hadir menemani manusia selama hidup di dunia. Dan kita mengenalnya sebagai Roh Kudus. Nah, kegembiraan yang seperti ini Bapak Ibu, gembira karena Tuhan menjamin keselamatan jiwa saya. Kegembiraan karena Tuhan hadir bersama saya di dunia. Ini kegembiraan yang bisa dikatakan sangat mendasar.
pengalaman yang sangat pribadi, dan kemudian lebih lanjut hasil itu ya, relasi antara saya dengan Tuhan. Orang bisa saja percaya tentang Tuhan Yesus, tapi ketika Tuhan Yesus datang dan dia tidak mengalami, tidak memahami dan tidak merasakannya, maka apa yang dipercaya itu menjadi sesuatu yang ya hanya sekedar pemahaman tapi tidak dialami. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu bisa disuruh tertawa, Bapak Ibu bisa disuruh tersenyum kita ini. Tapi kalau disuruh berbahagia, disuruh bergembira, Bapak Ibu perlu alasan kan? Enggak bisa, ayo bergembira. Gimana bergembira itu? Kalau ayo tertawa bisa, ayo tersenyum bisa, ayo bergembira. Buat hatimu bergembira. Enggak bisa, itu disuruh. Tapi pemahaman tentang Tuhan, kesadaran akan Tuhan, dan kemudian pengalaman soal rasa bersama dengan Tuhan, itu akan membuat orang mengalami kegembiraan. Dan kalau orang sudah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, akan ada banyak hal yang berubah di dalam kehidupan. Nah, sekarang begini, kegembiraan yang seperti ini, gembira Tuhan memikirkan jiwa saya, gembira karena Tuhan hadir menemani saya selama di dunia. Kegembiraan ini nggak bisa diambil oleh siapapun. Nggak bisa dirampas oleh siapapun. Orang bisa datang membuat saya sedih dengan kirim debt collector gitu ya. Sedih ketemu debt collector. Tapi urusan tentang keselamatan jiwa, urusan tentang kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan, nggak bisa dikalahkan oleh apapun sebenarnya. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, lihat sekarang yang dilihat oleh para gembala. Ada malaikat yang memberikan berita, dan kemudian ada kemuliaan Tuhan yang bersinar, dan kemudian ada bala tentara surga yang nyanyi bareng di ayat 13 dan 14. Bapak Ibu, sekarang perhatikan kemuliaan Tuhan. Ini masih jelas berkaitan dengan yang sudah kita bicarakan. Begini, ketika orang Israel ada di gunung di Sinai, padang gurun Sinai, mereka itu melihat kemuliaan Allah ada di puncak gunung itu. Dan ketika orang Israel melihat kemuliaan Allah itu, yang kelihatan adalah api ya, yang menghanguskan. Nah, kemuliaan Tuhan yang berupa api, yang menyilaukan ini, membuat orang yang melihatnya nggak akan tahan. Nggak ada orang yang bisa memandang Allah dan tetap hidup. Kalau ada orang yang memandang Allah dan tetap hidup, berarti orang ini punya tugas khusus. Tapi kemuliaan Allah ketika nampak, itu bisa membuat orang celaka. Dia tidak akan tahan melihat kemuliaan itu. Tetapi kemudian, kemuliaan Allah yang hadir di puncak Sinai itu, kemudian turun, lalu tinggal, lalu hinggap di kemah suci. Nah, malam hari, kemuliaan Tuhan ini akan menuntun orang Israel menjadi penerang bagi orang Israel dalam perjalanan melintasi gurun. Tapi di siang hari, kemuliaan Tuhan ini akan diliputi oleh awan sehingga tidak menyilaukan mata orang Israel. Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan melihat kemuliaan Allah yang berkilau, bercahaya begitu terang tadi, menyertai kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, mulai dengan lahirnya Tuhan Yesus, tumbuh
menjadi remaja, tumbuh menjadi anak muda, dan memulai pekerjaannya, dan kemudian sampai mati di kayu salib, kita dapat melihat di dalam diri Yesus itu kemuliaan Tuhan. Bukan karena wajah Yesus berkilau seperti waktu di puncak gunung, itu jelas kemuliaan juga. Tapi sepanjang hidup Yesus, bahkan sampai dengan kematian Yesus di kayu salib, kita bisa melihat kehadiran Allah di dalam dunia manusia. Lalu menjadi kelihatan dengan sangat jelas apa yang mau dikehendaki oleh Allah dalam diri Yesus itu. Kalau mau melihat Allah, lihat saja Yesus. Kalau orang mau tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, dengarkan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kemuliaan, kilau yang bercahaya itu muncul ketika Tuhan Yesus lahir kan? Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, kilau kemuliaan Allah itu, kilau yang di langit tadi, Bapak Ibu tidak akan lihat lagi. Yang akan kelihatan adalah Yesus yang berbicara, Yesus yang mengajar, yang membuat mukjizat, yang menyerahkan diri di kayu salib. Nah, kalau mau melihat kemuliaan Allah, lihat Yesus. Kalau mau melihat betapa mulianya Allah mengasihi manusia, menghendaki keselamatan manusia, lihat Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kegembiraan yang diberitakan oleh para malaikat, kegembiraan itu harusnya menjadi kegembiraan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai orang hanya memikirkan soal hidup di dunia saja, lalu mengabaikan keselamatan jiwa. Jangan sampai orang hanya memikirkan yang tampak, yang kelihatan, yang diperlukan untuk raga saya, tetapi soal keselamatan jiwa saya abaikan. Dan jangan membatasi Tuhan untuk memikirkan hanya soal-soal yang berkaitan dengan raga tadi. Nah, Bapak Ibu, konkretnya kembali kita ke pembicaraan kita di awal tadi. Kalau orang memang mau merayakan Natal, nomor satu, pandang peristiwa itu. Yang kedua, perhatikan kehendak Allah yang dinyatakan dalam peristiwa itu, dan lakukan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan yang sebenarnya. Cepet-cepet toh, Pak. Sudah, sekarang ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan kalau ada. Pak, jangan cepet-cepet. Yang kedua apa, Pak, tadi? Sudah lupa, Bu, saya ngomong. Yang kedua, memahami kehendak Allah yang dinyatakan Tuhan dalam peristiwa itu dan melakukannya dalam kehidupan. Oke, mari Bapak Terima Ibu kasih, Pak. silakan. Ya, Ibu Leni, Mama Leni silakan, Mama Leni. Nah, tadi. Terima kasih, Pak. Kalau kehendak Allah. Natalan rencananya pada mau kemana atau sudah ada di mana sekarang? Di rumah, Pak. Jogja, Pak. Sudah ke Jogja. Malah Pak Seto ya. boleh tanya, Pak. Bagaimana? Mungkin agak di bagian pertama tadi, Pak ya. Sekarang ini memang kegembiraan di perayaan Natal ini diungkapkan dengan cara yang bermacam-macam, Pak. Tapi ada kesan juga yang muncul bahwa Natal ini sering identik dengan kemewahan, Pak. Di merayakan atau kalau kita lihat di beberapa kota besar lah ya, katakanlah di Jakarta gini, hampir di setiap sudut itu ada ornamen-ornamen Natal yang kemasannya itu sangat luxurious. Nah, ada juga ini yang mengatakan bahwa ini kelihatannya semangatnya tidak semangat Natal ya. Natal itu disemangati atau dimaknai sebagai
kesederhanaan. Tadi Pak Sito mengatakan kelemahan simbol kelemahan manusia. Allah hadir dalam kelemahan manusia. Bagaimana Pak kita menyikapi hal-hal seperti ini ya Pak ya? Yang nomor satu, pikirkan diri sendiri dulu, Pak. Maksudnya begini, pikirkan diri sendiri itu. Tidak mungkin kita ngurusi yang punya mall dan mengingatkan macam-macam hal, pesta-pesta yang dilakukan. Ya itu mungkin kalau kita yang mengerjakan, jangankan mengurusi mereka ya, mengkritik mereka aja bukan hal yang sederhana kok. Tetapi yang nomor satu, pikirkan diri sendiri. Saya harus paham Natalan itu sebenarnya ngapain. Kenapa harus tiap tahun? Ini bukan perayaan ulang tahun Tuhan Yesus gitu ya. Kalau orang hadir atau kalau orang mengandaikan perayaan Natal itu perayaan ulang tahun Tuhan Yesus, perhatikan. Kalau ada orang yang merayakan ulang tahun, itu yang ulang tahun dapat hadiah apa enggak? Yang berulang tahun itu ditanya, kamu pengen hadiah apa enggak? Gitu kan ya? Ditanya, mau apa? Nah, kemudian kalau orang memikirkan Natal sebagai ulang tahun Tuhan Yesus, pada nanya enggak, Tuhan Yesus pengen apa? Yang menjadi soal justru ketika Natal menjadi alasan untuk melakukan hal-hal yang enggak benar. Saya tadi cuma menyebut contoh orang yang menggunakan malam Natal untuk mabuk. Tetapi kemudian, kalaupun orang mau bergembira, saya gembira, saya senang karena saya punya Tuhan yang seperti ini. Dan kemudian saya ingin mengajak orang lain bergembira bersama saya. Jelas, itu kegembiraan yang diharapkan. Orang berpesta, bersyukur, itu maksudnya adalah mengajak orang lain bergembira bersama dengan saya. Tapi kalau mau senang-senang sendiri, melakukan hal yang nggak benar, dan Tuhan jadi alasannya, ada masalah di situ. Kembali lagi, Bapak Ibu, kita belajar untuk memperhatikan diri sendiri dulu dalam hal ini. Maksudnya, belajar tentang bagaimana merayakan dalam arti yang sebenarnya. Nah, nanti kami juga akan Natalan sama anak-anak, tapi ya bakar sosis, bakar jagung, iya. Memang tidak bicara soal kesederhanaan atau ketidaksederhanaan, yang perlu diperhatikan kegembiraan. Tapi kemudian gembiranya itu karena apa? Itu yang perlu mendapatkan ini penjelasan. Dan apa yang dipahami sebagai alasan untuk bergembira, itu yang harusnya menjadi alasan pribadi. Nah, balik ke urusan ya orang-orang, kelompok-kelompok yang merayakan Natal dengan kemewahan. Bapak Ibu ingat saja, ini kalau orang merayakan Natal, satu, pahami peristiwanya, pandang peristiwanya, dua, pahami kehendak Tuhan, lakukan. Nah, itu yang perlu terus mendapatkan perhatian. Mungkin tiap tahun saya ngomong tentang hal yang seperti ini, karena itu hal yang penting kalau bicara tentang perayaan. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Sito. Ya, nah. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya mau ini komentar aja tentang itu loh. Banyak orang yang mengatakan gini, sayang ya orang Katolik itu selalu minta apa-apa lewat Maria supaya bisa lebih didengarkan oleh Tuhan. Itu mereka nggak bisa terima itu, Pak. Terus pindah tuh dari Katolik ke Kristen ya. Aku Ya, ngomongnya itu gimana ya caranya? Sudah tak. yang nomor satu, kadang-kadang orang Katolik yang keterlaluan.
percaya sungguh-sungguh, tetapi yang dipercaya itu nggak sepenuhnya benar. Misalnya, kalau urusan ini ya, contoh ya, itu percaya habis. Orang Katolik kalau mati pasti ke penyucian, pasti ke penyucian. Itu banyak yang percaya habis-habisan loh ya. Apa benar? Salah. Nggak bisa orang mengatakan orang kalau mati pasti ke penyucian. Kemudian, kalau orang berdoa, di antara umat Katolik nggak bisa dipungkiri ada orang-orang yang dalam praktek menganggap Bunda Maria lebih penting daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian yang menjadi fokus adalah ingat diskusi tentang terkabulnya doa. Kalau doa itu diukur dengan terkabul atau tidak terkabulnya doa, maka kesimpulannya doa yang baik itu doa yang dikabulkan, doa yang tidak dikabulkan itu nggak baik. Lalu apa yang terjadi? Orang mengejar supaya doa dikabulkan. Karena itu ukuran. Nah, kemudian ada kalimat yang terungkap di dalam doa, sampaikan permohonan kami ini kepada Yesus Putramu yang tidak akan menolak. Nah, pemahaman yang seperti ini memang perlu diklarifikasi. Sekarang begini aja, nggak usah pakai yang sulit-sulit. Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu ikut misa. Dari awal sampai akhir, itu Romo kalau berdoa kepada siapa? Tuhan. Ya, kalau orang Katolik menyebut Tuhan, yang dimaksudkan adalah Bapa atau Tuhan Yesus. Allah Bapak. Ya, Bapak Ibu amati, kalau misa pasti yang disebut Bapa. Baru di akhir demi Kristus, dengan perantaraan Kristus, karena berdoanya kepada Bapa. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, Gereja Katolik kan juga mengakui Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Tapi orang yang salah memahami, memandang Maria itu sebagai pengantara. Orang yang tidak memahami apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik menuduh, oh Maria mengganti posisi Tuhan Yesus. Kacau lagi. Nah, Bapak Ibu, ingat saja doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami. Ya, berdoa kepada Bapa. Dan itu disampaikan melalui Yesus. Nah, posisi atau keberadaan Bunda Maria itu seperti keberadaan para kudus yang lain. Seperti kita berdoa kepada para kudus, minta supaya mereka mendoakan kita. Seperti itu yang sebenarnya terjadi ketika kita berdoa kepada Bunda Maria. Dan kemudian yang berikutnya, Bunda Maria itu punya perhatian besar terhadap ini, keselamatan jiwa manusia. Mengingatnya begini saja. Saya sudah bertanya atau belum kepada Bapak Ibu? Ingat doa Fatimah? Ingat doa Fatimah, Kak? Bunyinya Ya, gimana? Bunyinya gimana? ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan. Yesus Yesus yang yang baik, Yesus baik, yang ampunilah baik, dosa-dosa kami, Ampunilah segala dosa-dosa kami. dosa kami, Selamatkanlah kami dari api neraka. selamatkanlah kami dari api neraka. Ampunilah Ampunilah dosa-dosa Dan kami, selamatkanlah kami dari api neraka, terutama mereka yang sangat dan membutuhkan hantarlah rahmat. jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. ya jelas doanya. Pertanyaan kedua, yang ngajari doa kayak gitu itu siapa? Bunda Maria Kapan? di Fatima Penampakan di Fatimah. Ya, pada Francisco. sekarang kita amati ya. Doa yang diajarkan Bunda Maria itu loh menyangkut soal jiwa, keselamatan jiwa kan ya. Tapi kalau sekarang orang berdoa kepada Bunda Maria, yang diminta apa? Onan. Ya, yang dimohon apa? Ya, pribadi. Pribadi itu apa? Ya, Setan. Saya ya, seringkali
Olah. Seringkali menyebutnya dengan ungkapan urusan raga. Rangga betul. Padahal yang diperhatikan Bunda Maria soal jiwa. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Kan bicara tentang keselamatan jiwa. Nah, hal yang jelas kan ya, seperti ini. Rosario pasti ngomong, Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Itu kan sudah diomongkan di antara umat Katolik. Tapi giliran sudah intensi Rosario, semua bisa bergeser menjadi soal-soal yang sifatnya ragawi. Saya tidak mengatakan jangan, bukan. Yang saya perhatikan adalah kalau orang datang kepada Bunda Maria hanya untuk minta dan hanya meminta yang sifatnya ragawi, rugi. Bapak Ibu misalnya gini loh, suruh minta yang levelnya itu mobil, Bapak Ibu terus saja minta penghapus pensil. Orang akan ngomong apa? Bunda Maria memperhatikan soal keselamatan jiwa, soal kebersihan jiwa dari dosa. Yang kita minta seringkali soal yang sederhana menyangkut itu tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang berdoa kepada Bunda Maria, maka kita perhatikan soal yang seperti ini. Kalau enggak, ya bukan apa-apa. Ya rugi sendiri kita. Nanti yang soal ragawi diberikan semua atau soal jiwa kita abaikan, kan kita yang rugi. Dan nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kalau Bunda Maria itu memperhatikan soal keselamatan jiwa. Ya, jadi saya tidak menanggapi langsung pertanyaan Bu, saya tidak menjawab tekniknya bicara kepada mereka itu apa. Tapi yang saya sampaikan, ini yang ada di dalam Alkitab, dan ini yang ada di dalam ajaran gereja, ada di dalam praktek kehidupan umat Katolik. Nggak ada yang mengatakan kalau berdoa harus lewat Bunda Maria. Nggak ada ajaran gereja yang mengatakan kalau mau dikabulkan doanya harus lewat Bunda Maria. Dan bahkan juga nggak ada kalau mau berdoa kepada Bunda Maria ternyata orang pada milih hanya yang soal-soal ragawi tentang jiwa yang jelas diajarkan malah nggak didoakan. Begitu. Makasih. Ya. Boleh saya, Bu? Ya, silakan Pak Oki. Mas Seto mau tanya, kan sejak sebelum menerima kabar gembira, baik Bunda Maria maupun Santo Yosef kan sudah bersepakat untuk hidup selibat walaupun sebagai suami istri. Lalu mengapa ya gereja justru mengharuskan Katolik itu, pasangan Katolik itu kalau mau jadi suami istri harus prokreasi sebagai tujuannya? Udah. Baik. Bapak sudah memperhatikan memang tujuan perkawinan itu nomor satu apa? Apakah prokreasi? Gak hafal, Pak. Kalau tujuan perkawinan itu prokreasi, lalu pasangan yang nggak punya anak berarti ya. Maka yang saya tanya itu yang muncul. Jadi perkawinan di dalam gereja Katolik tujuannya bukan prokreasi. Tujuannya adalah kegembiraan atau kebahagiaan suami istri. Dan kemudian pasangan suami istri siap menyambut ketika Tuhan mengaruniakan anak-anak. Nah, beda kan ya? Nah, nanti Bapak silahkan periksa lagi. Saya tidak bisa mengingat dokumen, tetapi ini sudah jelas itu kalau di kursus-kursus persiapan dan di teologi yang berkaitan dengan hidup berkeluarga, itu tujuannya. Nomor satu, kebahagiaan suami istri. Yang kedua, ketika Tuhan memberikan
maka keduanya harus bersiap. Tidak boleh menolak. Maka kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat KB itu kalau di dalam gereja gimana pandangan yang jelas. Enggak dianjurkan, bahkan sebenarnya tidak dibenarkan kan. Nah, kemudian begini, kalau bicara tentang cara hidup gitu ya, kita bisa lihat ada orang-orang yang dipanggil dan mempersembahkan dirinya untuk hidup sendiri demi Tuhan. Tapi kalau bicara tentang dasar awal perkawinan itu menjadi yang nomor satu. Udah ada angin. Jadi Kalau yang yang dikatakan sejak awal orang bicara tentang perkawinan. Nah, di antara orang-orang yang hidup di dunia itu ada orang-orang yang mengkhususkan dirinya demi kepentingan Tuhan. Nah, kita bisa lihat contoh. Kalau di kitab Kejadian, kita menemukan dan kemudian itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Lalu yang dipersatukan Allah, berarti Allah yang mempersatukan ya, berarti Allah yang mempersatukan. Tidak bisa diceraikan manusia. Itu hal yang lebih umum. Tapi di antara manusia yang pernah ada di dunia, ada yang mengkhususkan diri. Kalau di Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan ketemu dengan Nabi Yeremia yang dilarang bahkan oleh Tuhan untuk punya istri dan punya anak. Kenapa? Tuhan menggunakan cara hidup Nabi Yeremia sebagai tanda. Kemudian kalau bicara tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu silahkan mengingat, ada orang yang nggak kawin. Kenapa? Dari lahir memang demikian. Secara fisik kurang jadinya. Ada orang yang membuat orang itu jadi begitu. Orang itu dikebiri. Ya, kemudian diberi tugas yang banyak sehingga nggak sempat mikirin berkeluarga. Tapi yang ketiga, ada orang yang membuat dirinya tidak kawin, tidak beristri, tidak berkeluarga demi kerajaan Allah. Tuhan Yesus termasuk yang ada di sini. Dan kemudian sesudah Tuhan Yesus kita menemukan ada Paulus yang mempersembahkan hidupnya demi pemberitaan Injil supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan kabar baik tentang Yesus dan memperoleh keselamatan. Jadi apa yang terjadi dengan Bunda Maria, dengan Bapak Yosef, bisa dikatakan istimewa? Ada yang istimewa jelas di situ. Yang orang lain dalam perjalanan secara iman nggak ketemu kita dengan situasi yang seperti itu. Ya, begitu, Kak. Jadi kalau ada pasutri yang ingin mengikuti jejak Bunda Maria dan Santo Yosef, pasutri yang ingin hidup selibat itu boleh atau tidak sih Pak menurut gereja? Mengikuti jejak Bunda Maria dan Santo Yosef itu maksudnya bagaimana? Hidup sebagai suami istri tapi selibat, Pak. Tunggu, ada yang Bapak pernah dengar ada orang yang punya niat seperti itu? Atau itu hanya dari angan-angan karena membayangkan? Enggak kan, kalau Santo Yosef sama Bunda Maria mempunyai. Enggak, pertanyaan Bapak, kalau ada yang mau mengikuti Bunda Maria dan Santo Yosef, itu Ya. pertanyaan muncul karena berangan-angan, membayangkan, atau pernah ada orang yang mau melakukan? Membayangkan aja sih Pak, belum tahu itu. Ya. Kalau ada orang yang mau melakukan itu pasti akan ikut kursus persiapan perkawinan, pasti akan ikut MRT, gitu kan ya? Ya. Nah, kalau tinggal bersama tapi selibat, enggak mungkin. Jangankan di gereja, di dalam masyarakat saja enggak akan diterima. Itu suami istri, tapi enggak bisa.
Nah, di dalam gereja Katolik hidup perkawinan itu sudah jelas ajarannya. Antara lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Perkawinan, persatuan laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan ini dikehendaki oleh Allah. Dalam gereja Katolik ditunjukkan tujuannya adalah nomor satu kebahagiaan suami istri, dan kedua siap untuk menerima kehadiran anugerah Tuhan anak-anak itu. Jadi tidak boleh Nah, mengikuti Bunda Maria dan Santo Yosef dong, Pak. nah itu tadi. Kan pertanyaan Bapak mulai dari angan-angan kan? Ya karena Dari membayangkan kan? pasutri Bunda Maria sama Santo Yosef itu kan pasangan yang kudus, Pak, yang suci, yang kelihatannya teladan. Justru apakah mungkin jangan-jangan itu yang sebetulnya yang benar gitu? Nah, Bapak menyampaikan dua hal yang berbeda. Pasangan yang suci di akhir mengatakan begitu. Yang pertama Bapak sampaikan, hidup bersama sebagai suami istri tapi selipat. Enggak sekalian, nanti ditunjukkan. Nunggu kelahiran anak dari Roh Kudus gitu enggak? Nah, itu. Kalau nggak ada itu, nggak. Enggak Nah, itu usah kan berarti kan khawatir. Kalau bicara tentang hidup selibat, saya sudah jelaskan tadi, Pak ya. Saya sudah jelaskan tentang hidup selibat, tentang hidup berkeluarga. Saya sudah sampaikan. Nggak usah tanggung lah ikut cara hidup yang baru diangan-angankan. Yang jelas saja hidup Tuhan Yesus gitu. Kenapa? Tuhan Yesus tidak menikah, Pak. Nah ya itu, makanya saya katakan. Nggak sekalian aja ikut Tuhan Yesus. Selesai kan? Gini, Bapak, Ibu. Ketika kita melihat apa yang ada di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, apakah bisa langsung semua Bapak, Ibu ikuti? Ya. Berusaha bisa. Saya akan mengatakan, beneran, Bapak akan bisa mengikuti dan berusaha mengikuti semua yang ada di dalam Alkitab. Pilih mana? Sekaligus mengikuti cara hidup Yusuf dan Maria, tapi sekaligus mengikuti cara Paulus. Bisa apa enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka kemudian, begini, di hadapan kita sudah disampaikan pilihan mengikuti cara hidup yang berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, dan kemudian ditunjukkan, gini loh cara mengikutinya, cara melakukannya, mengikuti apa yang diajarkan gereja. Nanti akan ketemu, Bapak baptisnya seperti baptisan Yesus atau baptisan Yohanes? Emang nggak boleh mengikuti baptisan Yesus? Itu contoh yang lain lagi. Emang nggak boleh mengikuti baptisan Yohanes? Emang nggak boleh mengikuti baptisan Yesus? Yesus baptis apa enggak? Oh, begitu saja sudah macam-macam. Jadi Tuhan Yesus membaptis. Iya, yang baptis murid-muridnya. Baptisnya bagaimana? Di mana? Emang nggak boleh? Nah, kita nggak sah. Baptisnya harusnya di Betabara, di Betania, tempat Yohanes membaptis. Yesus juga ke situ kok. Nah, tapi begini Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang apa yang ada di dalam Alkitab dan kemudian kita lihat apa yang ada di dalam gereja, Bapak Ibu amati alurnya. Jangan kemudian menyalahkan gereja, mau jadi hidup kudus seperti Bunda Maria dan Yusuf kok dihalangi. Pertanyaan balik lagi, itu dari angan-angan atau pernah ketemu orang yang punya niat seperti itu? Kalau memang ada orang yang punya niat seperti itu, baru diskusinya lebih jelas. Belum lagi kalau Bapak ketemu begini, dalam tradisi, Bapak Ibu lihat foto Tuhan Yesus, foto keluarga kudus apa enggak? Pernah lihat foto tradisional keluarga kudus apa enggak? Foto tradisional itu yang begini loh, yang Bunda Marianya kelihatan masih muda sekali, sementara Bapak Yusuf sudah usianya sudah beda jauh. Pernah lihat itu foto tradisional, itu gambar tradisional dari abad keempat. Ayo coba sekarang.
Kalau orang mau mengadakan perkawinan, yang perempuan masih belasan, yang lakinya sudah di atas 70, Bapak Ibu akan ngomong apa? Nggak salah itu. Nah, itu kan ketemu yang seperti itu. Jadi yang dicontoh, nah begini, yang menjadi penting untuk dicontoh, bukan Tuhan Yesus itu kalau jalan, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus mengasihi. Nah, begitu. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, begini. Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal, dan Natal itu dilakukan setiap tahun, orang bisa kemudian mengatakan, ya sama saja dari tahun ke tahun. Lalu yang kemudian mendapatkan perhatian, soal variasi, supaya nggak bosan. Nah, kalimat variasi supaya tidak bosan, Bapak Ibu, itu yang perlu mendapatkan ini perhatian. Kalau variasi tentang makanan, pakaian, nggak ada soal. Tapi kalau bicara tentang tata cara, tentang perayaan, kita berpikir tentang variasi supaya tidak bosan, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Kenapa? Hal yang menjadi penting di dalam kepercayaan Katolik, kepercayaan para pengikut Yesus di dalam gereja Katolik, seringkali diungkapkan dengan lagu, dengan doa, dengan ungkapan-ungkapan, dengan simbol-simbol. Kalau begini, orang memandang Gua Natal, Bapak Ibu amati dulu ya, kalau orang memandang Gua Natal, mata ngelihat gua itu. Yang berikutnya, yang lebih aktif, pikiran atau hati? Kalau ketika orang memandang Gua Natal, yang lebih aktif duluan, pikiran atau hati? Pikiran. Ngapain pikiran? Bagus kelap-kelipnya. Bagus, pengertian. Yang akan jauh lebih banyak menggunakan pikiran, pasti yang buat gua. Iya apa enggak? Nah iyalah, pasti akan gua. Kemudian, tunggu dulu. Kalau orang mengatakan gua itu bagus, cantik, kerlap-kerlip, memang itu yang aktif pikiran begitu itu. Iya. Setelah mikir baru, saya seneng ini. Karena kerlap-kerlipnya begini, baru kemudian saya seneng gitu. Hati. Bapak Ibu mikir dulu baru tersenyum, mikir dulu lama baru bisa tertawa. Kayaknya agak repot kalau situasinya kayak gitu. Karena A, maka B, karena itu, maka saya tertawa. Nggak akan begitu. Tidak. Melihat gua yang banyak lampunya gitu aja ya, kerlap-kerlip gitu. Itu yang berikutnya bergerak, pikiran atau bibir dah. Bibir yang tersenyum maksudnya. Atau mata yang kemudian jadi terbelalak. Ya semua. Kadang mata, kadang pikiran. Coba kalau kadang mikir itu pernah nggak di gua Natal tuh begini gini. Kayak mau ujian. Enggak juga. Kalau misalnya yang saya maksudkan ini loh, kok ngomongin ini pikiran yang aktif gitu ya. Itu Bunda Marianya kok wajahnya ini begitu. Padahal habis melahirkan. Masa wajahnya begitu? Hebat sekali habis melahirkan, wajahnya tenang sekali gitu. Nggak masuk akal itu. Ini gua kandang kambing, domba, tapi kok nggak ada baunya. Nah, itu pikiran yang aktif. Ya dikasih lah, bau-bau dikit lah gitu.
Masa ke kandang nggak bau? Nah, itu nggak logis. Itu aktif pikiran. Tapi yang akan membuat Bapak Ibu tersenyum, mata yang berbinar, nah itu gerak hati. Iya. Gerak hati itu bukan soal melihat terharu, nangis, enggak. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya. Pernah nggak Bapak Ibu susah tapi tersenyum? Nggak bisa. Beneran, tuh ingat-ingat dulu. Dalam keadaan sedih, Bapak Ibu tersenyum. Itu imannya udah kuat tuh. Enggak Dulu pernah apa? Enggak beneran, enggak pernah ngalami itu. pas Sulit ya mengingatnya ya. pas hamil. Sekarang begini, kalau kalau Bunda Maria itu melahirkannya di kandang, malam-malam gelap, cuman ditemenin Pak Yusuf. Kalau saya ngomongnya sampai di situ, sedih apa senang Bunda Maria? Sedih sih. Sedih kan? Iya. Tapi giliran ngelihat anak yang dilahirkan oleh Maria, lalu gembala-gembala pada datang ngomongin anak itu. Ada yang berbeda di situ. Yang paling sering Yusuf. Lihat, jadi dan Bunda Maria nggak akan mengatakan, ya beritamu kayaknya bagus, tapi saya itu ngelahirin di tempat kayak gini. Kamu kan gembala kan ya, istrimu aja kan melahirkan di rumah kan, nggak di kandang kayak saya. Padahal kamu yang gembala. Bukan model seperti itu yang terjadi. Kita lihat di dalam menyebutnya situasi sulit yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf, melahirkan anak di dalam kandang. Ada kegembiraan. Gembiranya karena apa? Karena yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi yang dilahirkan oleh Maria. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, itu kan nggak mungkin kita hitam putih, seneng ya seneng, sedih ya sedih. Sekarang gini aja deh, ketika Bapak Ibu sedang sedih, terus ada tamu, terus Bapak Ibu akan begitu tamu datang langsung nangis. Nangis apa berusaha tersenyum? Tersenyum. Kan tersenyum, padahal sedih. Iya. Karena bisa menempatkan diri. Ya terserah alasannya, tetapi dari tadi yang saya tanya cuma sedih tapi senang, senang tapi sedih, itu campur. Nggak bisa kita hitam putih, sedih, minggu depan saya sedih, sekarang mau senang doang. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini, supaya begini loh. Jangan sampai orang itu hanya melihat gua Natal, lalu Bunda Maria, Yusuf, kanak-kanak Yesus di situ, terus yang kemudian hanya muncul kata terharu, habis itu hilang. Terharu, dan itu terus yang diomong-omongkan, terharu, prihatin dengan keadaan gitu, tapi nggak ada dampaknya untuk kehidupan. Tapi coba Bapak Ibu amati dengan cara yang berbeda. Lahirnya Tuhan Yesus menjadi manusia itu untuk keselamatan saya. Dan itu jelas membuat saya harus bergembira. Dan kegembiraan ini saya wujudkan bukan hanya dengan memperhatikan diri sendiri. Kegembiraan yang saya alami akan saya wujudkan dengan memperhatikan orang-orang, memperhatikan sesama saya, memperhatikan Tuhan yang hadir dalam diri sesama. Nah, kalau orang hanya berhenti di kata sedih, terharu, Bapak Ibu amati lebih lanjut, apa yang terjadi kalau sudah sedih, terharu? Tapi bisa jadi kita malah melihat yang sebaliknya. Allah mau menjadi manusia, itu untuk saya. Kalau Allah mau melakukan ini untuk saya, masa saya malas? Masa saya diam saja? Masa kemudian saya mengatakan, Tuhan,
engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kan? Baik Tuhan, terima kasih. Silahkan engkau melayani saya. Mau ngomong gitu? Nah, coba kalau berani. Tapi yang harusnya terjadi adalah saya gembira karena Tuhan mau jadi manusia supaya saya selamat. Tuhan mau jadi manusia karena mikirin saya. Kalau sampai saya tidak memikirkan Tuhan, kalau sampai saya tidak memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan, yang sudah dalam tanda kutip repot-repot ngurusi saya. Pertanyaan berikutnya, pantas enggak saya jadi hamba Tuhan? Apakah seperti itu sikap dari orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, anak Allah, hamba Tuhan? Nah, kemudian kegembiraan karena bersama dengan Tuhan Yesus itu bisa mendorong orang untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau orang melakukan yang dikehendaki Tuhan itu terdorong oleh kegembiraan karena kebersamaan dengan Tuhan, maka yang ada di dalam diri orang yang melakukannya akan berbeda. Ibu-ibu juga bisa membedakan kan ya, mana masak dengan gembira, dengan masak dengan marah. Sama atau beda hasilnya? Sama-sama masak, tapi yang satu masak dengan gembira, dengan penuh kasih. Yang kedua masak ketika sedang marah. Sama atau beda? Beda. Bedanya apa, Bu? Hasil dari yang dimasak. Iya, sebelum ngomongin hasil, cara mengerjakannya. Oh Perhatikan. ya, sukacita, dengan gembira, dengan cinta untuk keluarga. Tapi kalau marah-marah ada aja bahaya Pak Seto. Yang jatuh lah, yang minyaknya apalah. Karena marah-marah Pak Seto. Dari potongan dagingnya udah ketahuan, dari cara motong dagingnya udah ketahuan nanti. Jadi motong cabenya udah ketahuan nanti. Apalagi kalau sedang sedang masak untuk orang yang sedang dimarahi. Sudah tahu suaminya nggak senang bayam, istrinya marah, bikinin bayam gitu malah, sayurin bayam. Nah, yang saya maksudkan begini, ketika orang dalam keadaan gembira mengerjakan sesuatu, perhatikan cara mengerjakan sesuatu dalam suasana gembira itu. Ketika saya tahu Tuhan Yesus menyayangi saya, mengasihi saya, menjadi manusia untuk saya, dan Tuhan meminta saya mengerjakan ini dan itu, dan saya tahu yang dikehendaki Tuhan, maka saya akan mengerjakannya dengan gembira. Kalau orang sadar akan hal ini, nggak akan ada yang ngomong mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jawabannya apa? Sulit, berat, nggak masuk akal, nggak akan muncul kalimat seperti itu. Mengasihi sesama, seperti Tuhan sudah mengasihi saya. Saya tahu itu berat, tapi kasih yang diberikan Tuhan kepada saya jauh lebih besar daripada itu. Dan saya pun tahu kalau Tuhan memberikan perintah itu, Tuhan tidak akan menyuruh saya mengerjakannya sendirian. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini tadi refleksi tentang hal kedua dalam merayakan, memahami kehendak Tuhan, dan kemudian melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan. Itu kalau bicara tentang perayaan. Baik Bapak Ibu, pembicaraan kita untuk persiapan Natal cukup sampai di sini. Nih, selamat menyambut Natal dan semoga kegembiraan Natal membawa kita untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih banyak Pak Seto dan kehadiran Bapak Ibu semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini, boleh minta tolong bantuan Ibu Yopi. Oh ya, baik. Ya, baik Mbak Ana, terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami semakin mengenal Engkau, terutama di Natal ini apa yang harus kami pahami, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Dan kami boleh membawa kegembiraan itu dalam hati kami dan berdampak di keluarga kami. Dan kami juga Tuhan sungguh diberikan merubah pola kami dalam berdoa kepada Bunda Maria. Sungguh harta yang indah dan kebenaran yang benar-benar baru kami pahami. Ternyata kami selama ini membawa doa untuk kedagingan kami, untuk kesenangan kami. Sementara Bunda Maria sudah menjadi toladan kami dalam berdoa untuk keselamatan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarlah Engkau terus pakai Pak Seto Tuhan untuk menyatakan kebenaran dari firman-Mu. Berkati Pak Seto Tuhan, dan berkati juga apa yang Pak Seto butuhkan, baik keluarganya berikan juga Tuhan sukacita dan mendukung Pak Seto dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah siap menyambut Natal ini. Natalah Yesus di hati kami, supaya kami menjadi garam dan berdampak. Terima kasih Bapak, saatnya kami mau undur diri. Berkati kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan kami boleh bangun dalam keadaan segar dan mengingat apa yang sudah kami terima. Inilah doa dan harapan kami. Berkati Pak Popo dan tim KKS, berkati kami selalu Tuhan untuk menjadi murid setiamu. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak.